Hari ini saya mau bicara kepada Anda tentang memecahkan permasalahan dengan perencanaan atau problem solving with a plan. Jangan bertindak seolah-olah kita ini adalah korban. Jangan bermental korban kalau kita mau berkemenangan. Kita buka bersama di Kejadian pasal 3. Nah, saya akan tunjukkan lewat manusia pertama yang jatuh dalam dosa bahwa mereka itu buang-buang waktu. Ketika mereka jatuh, bukannya mereka cepat bangkit dan isi dengan hal-hal perlu, mereka kehilangan banyak kesempatan. Mengulur-ngulur dan merasa diri sendiri adalah korban keadaan adalah cara yang paling parah dan sangat payah untuk kita bisa mengalami rencana Tuhan lagi dalam hidup ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Problem entered. Masalah tiba. Yang ini bukan karena keadaan tapi suatu masalah akibat kelakuan mereka. Jadi bisa jadi kita dalam sebuah persoalan akibat kebodohan sendiri. Nah, kalau kita mau keluar dari permasalahan itu akibat kebodohan kita, berarti kita juga bisa memutarbalikkan keadaan lewat keputusan kita. Tapi seringkali apa yang menimpa dan menerpa hidup kita di luar kontrol manusia. Contohnya, jikalau kita sekarang ini masuk di dalam suatu situasi pandemi, wabah, what to do? Ini bukanlah pilihanku atau kondisi apapun di hidup ini. Masalah itu ada dua kategori, akibat diri sendiri atau akibat orang lain atau keadaan yang di luar kendali kita. Apapun itu juga, buatlah rencana. Buat rencana bukan hanya untuk bertahan tapi untuk keluar dari masalah. Carilah hikmat Allah di balik segala keadaan dan segala musim hidupmu. Dan mari kita sungguh-sungguh menerapkan dengan sengaja kemenangan itu di jalan-jalan kita. Kita bisa menemukan cara baru. Kita juga bisa melihat the bright side. Melihat apa yang terang di dalam kegelapan. Kita bisa memperoleh hikmahnya. Tapi yang pasti, orang yang mau menang harus sengaja. Memecahkan permasalahan itu harus dengan perencanaan. Tidak bisa kesyerah-syerah. Whatever will be. Kita nggak boleh ngalir. Ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka sadar, ini problema udah terlanjur terjadi dalam hidupku. Lalu, nah inilah yang harus kita hati-hati jangan tiru. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu bukan solusi. Yang mereka butuhkan bukanlah cawat. Apalagi hanya dari daun pohon ara. Seolah-olah seperti ala kadarnya gali lubang, tutup lubang hanya untuk menggali lubang yang baru. Ini bukan solusi sama sekali. It was a poor plan by Adam and Eve. Bagi Adam dan Hawa ini adalah rencana yang buruk sekali. Tapi mungkin kejadiannya tiba-tiba mereka belum sempat berpikir. Tapi sebenarnya enggak. Mereka punya waktu minimal beberapa jam untuk mempertimbangkan kembali pada Tuhan daripada tutup pakai cawat. Kenapa tidak naik banding ke Tuhan dan berkata, ampuni aku, akui dosanya, terus terang, dan tanya konsekuensinya apa. Minta anugerah. Toh Adam dan Hawa, apalagi Adam yang sudah lebih lama, kan udah kenal Tuhan muka dengan muka, kan sudah tahu sifatnya. Harusnya kan langsung datang. Meskipun mungkin dia malu 2 jam, 3 jam. Mungkin waktu itu di hari sejuk di Taman Eden, bisa saja 6 jam. Dan dia merasa, gimana ya, buat cawat dari daun pohon ara, itu juga perlu dianyam atau apa. Kan perlu waktu. Kenapa nggak pakai waktu yang ada untuk solusi yang beneran daripada yang semu? Makanya saya sebut ini perencanaan untuk pemecahan masalah yang poor sekali. Yang jelek sekali plannya.
Kalau dia datang ke Tuhan, tahu sifatnya itu murah hati. Harusnya dia ngomong apa adanya. Dia bilang yang bisa menutupi aku ini hanyalah pengampunan. Mungkin dia nggak ngerti darah Yesus. Tapi mungkin Tuhan akan reveal His plan dan beritahu begini loh cara penebusan. Bisa jadi loh, berubah semua cerita kalau Adam dan Hawa nggak lari. Kok malah buat cawat, itu apa-apaan. Banyak orang itu ketika dirudung masalah, plan-plannya membuat dia justru semakin bermasalah. Semakin dalam persoalan. Malah ada pelarian, pelampiasan. Bukannya bikin plan-plan yang brilian. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Masih punya waktu untuk sembunyi lagi. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Pertanyaan Tuhan ini akan menjadi kunci pembahasan kita, memecahkan permasalahan dengan perencanaan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Adam, where are you?" Tanya pada diri sendiri ketika kita berada dalam suatu situasi. Where am I? Di manakah saya? Di manakah hatiku? Kira-kira di mana aku di hadapan Allah hari ini? Atau bagaimana kondisi keuanganku jikalau finansial adalah kesialan kita? Kita mulai dengan eval. Jadi eval itu perlu. Evaluasi atau lebih tepatnya juga menemukan lokasi sendiri. Locate where you are. Kalau kita di satelit, kita pakai satu apps untuk mengarahkan jalan. Kan satelit itu harus menemukan dulu lokasi kita di mana supaya dia bisa arahkan. Entah recalculating atau reroute, atau kita mengatur ulang kembali karena tadi salah belokan, atau bisa jadi satelit itu akan memberitahu di mana kita berada dan langsung kasih tahu kepada kita, semua ini kan alat canggih, jalan pintasnya. Jalan yang paling cepat mana, bahkan bisa hindari macet. Di bagian-bagian mana itu membuat jalan lebih lama. Karena sekarang teknologi sangat smart. Don't you believe that your God is smarter? Tidakkah kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih smart, jauh lebih pintar, lebih pandai, lebih canggih? Kalau Tuhan tanya sama Adam, di mana dirimu? Bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan itu mau ajak Adam kerjasama. Yuk, Tuhan ajak kamu untuk menemukan jalan keluarnya. Malah dia lari bersembunyi di antara pohon-pohonan dalam taman lagi. Dia bukannya datang dan ngaku ngomong apa adanya. Harusnya Adam juga punya kesempatan yang sama loh seperti kita waktu di altar call dalam gereja. Ayo siapa mau terima Tuhan, siapa mau didoakan. Apa yang membuat beda? Nggak beda kan? Bedanya cuma hanya apa? Kalau di dalam gereja gitu ada orang-orang asyir, ada konselor, ada pendoanya yang hadir turut mendoakan. Kan lebih bagus langsung Tuhan Yesus. Adam itu kan jalan dengan Tuhan itu muka dengan muka. Person to person nih ceritanya. Kan kita nggak pernah diberitahu oleh Alkitab. Dia sebelum jatuh itu berapa bulan, berapa tahun bahkan. Jadi Adam bukannya habis penciptaan hari ke-7, hari ke-6, lalu hari ke-7 Sabat, hari ke-8-nya langsung dia jatuh. Kan nggak begitu. Harusnya Adam punya pengenalan akan Tuhan cukup melebihi kita. Karena dia ketemu muka dengan muka, sedangkan kita ini kan mendengar dari firman-Nya. Jadi harusnya Adam punya kesempatan yang sama untuk dipulihkan. Tapi mengapa Alkitab mengatakan kalau Anda lihat dari silsilahnya, itu nanti dari Kain, Habil, dan sebagainya turun-temurun sampai cucu cicitnya, baru setelah itu dikatakan bahwa manusia mulai kembali memanggil nama Tuhan. Kalau kita baca, nggak usah dibuka di akhir ayat dari pasal 4. Itu setelah keturunan berapa? Kenapa nggak Adam langsung? He didn't plan for his repentance. Dia tidak merencanakan pertobatannya padahal Tuhan kasih kesempatan. Dia tidak merencanakan kembalinya. Dia tidak merencanakan membangun kembali reruntuhannya. Meskipun nggak bisa Tuhan berkata, ya sudahlah, lupakanlah.
forget about it, nggak bisa. Dosa harus ada yang bayar, tapi pasti ada perencanaan penebusan. Dan penebusan redemption plan of God bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk kehancuran rumah tangga, untuk permasalahan ekonomi, karir kita, apapun itu yang sekarang merudungmu, selalu dimulai dengan sebuah pertanyaan yang harus Anda jawab. Where are you? Kita evaluasi dulu, kita itu ada di mana dalam hidup ini. Ya Tuhan, aku bangkrut hari ini karena terlalu agresif. Terlalu cepat berkembangnya, bergantung dengan loan-nya bank. Bukannya saya hitung cost-nya dalam bisnis ini berapa, aji mumpung di ACC loan-nya oleh perbankan sekian. Maka saya merasa, duit segunung di tanganku. Padahal kita nggak hitung cost-nya. Tuhan, aku terlalu agresif. Kalau kita bisa evaluasi begitu, meskipun sekarang nggak langsung secara mujizat keluar dari hutang piutangmu, tapi itu akan mengamankan sisa hidupmu tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ini perencanaan yang jitu. Masalahnya belum pecah, tapi sudah pecah semua possibility atau kemungkinan masalah yang sama akan terulang baru. Kalau kita mikirkan, iya ya, kalau dalam pekerjaan saya kenapa sekarang saya tutup? Saya nggak pernah punya bisnis plan sih. Kalau secara bisnis nih, saya mau bikin ini, bidang ini. Pikiran saya hanyalah, ini yang saya suka buat, saya suka sekali bikin, jadi saya bikin ini. Pikiran saya hanyalah sejauh 3 bulan ke depan. Kita nggak sungguh-sungguh survei market setempat. Apakah ada sebanyak orang itu yang suka barang ini? Apakah seluruh populasi butuh produkku? Kita nggak memikir jauh. Bahkan secara keuangan dan pekerjaan aja kita bisa pikirkan kok. Salah kita di mana itu bisa mudah ketemu. Selalu locate yourself, locate your problem. Kenapa masalah rumah tangga saya nggak habis-habis berantakan, anak-anak sampai kasihan. Ini dia, mulutku ini belum pernah disalibkan. Dikit-dikit ngomong cerai. Lalu compare-compare, banding-bandingkan istri atau suami dengan ex-nya atau dengan pacarnya di masa lalu. Anak aja dibandingkan bisa sakit hati kok, bisa tertolak. Apalagi pasangan suami istri yang menyatu. Kalau begitu kan sama dengan menceraikan dulu tanpa ada kata cerai. Belum cerai sungguhan, sudah cerai di hati karena rohnya robek. Di-compare-compare doang, dibanding-bandingkan. Aku tahu, I must locate my problem. Pertanyaan di manakah saya ketika Anda tanya pada diri sendiri, jadi jelas sekali. Kenapa ya saya susah puasa? Ya karena kenapa? Waktu puasa nontonnya Food Channel melulu. Ya, dan locate your failure, where your failure is, di mana kegagalanmu. Kenapa pacaranku kok jatuh ya? Soalnya berduaan terus di tempat yang remang-remang gelap sendirian. Tidak menghormati dan menghargai kamar pasangan atau pacarnya. Sebelum suami istri, belum tidur seranjang. Hindari kamar tidur. Sebab tidak ada CCTV di situ. Dan di situ orang lebih gampang tergoda. Dikit-dikit belajar sama-sama di kamar sendirian tutup pintu. Kalau Anda bisa melihat di mana permasalahan Anda hari ini, Anda tahu lokasi, then you can pray an intelligent prayer. Kita bisa mendoakan sebuah doa yang intelektual. Bukan bergantung logika saja, tetapi doa yang tepat sasaran atau intelijennya ada. Tuhan, aku berdoa agar supaya 1, 2, 3, PowerPoint-nya pun kelihatan, sehingga kita bisa tolak ukur dari doa kita itu kapan terjadi perubahan, dan bila mana perubahan terjadi, kita tahu itu jawaban doa. You can pray intelligently. Itu yang disebut oleh Paulus berdoa dengan akal budi, nggak asal-asalan nih. Berdoa dengan akal budi itu harus dimulai dengan pembaharuan akal budi dulu. Supaya akal budinya bisa berdoa, harus dibarui bukan? Pembaharuan akal budi itu nggak bisa lepas dari evaluasi. Atau mengenal diri sendiri di mana lokasi permasalahan kita hari ini. Perlu perenungan, perlu menyingkir dari kebisingan. Untuk bercermin dengan firman Tuhan dan dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu bisa jadi lebih jernih. Saya juga berdoa di dalam bahasa roh. Karena saya mendoakan tuh hal-hal yang belum saya tahu. Hal-hal yang tidak saya duga, yang mata saya belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul dalam pikiran. Hal-hal dari masa depan, kan saya nggak tahu masa depan saya. Tapi akal budi saya juga saya izinkan untuk bekerja.
Satu sisi saya berdoa dengan roh saya berdoa juga dengan akal budi saya. Saya memuji dengan roh saya memuji dengan akal budiku. Tapi pertanyaan itu selalu dimulai dengan ini kalau mau memecahkan masalahku. Di manakah aku? Where am I? Terutama, where are we before God? Di mana kita di hadapan Tuhan? Itu penting. Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Sekarang kita mengerti ternyata semuanya bermuara pada waktu kita mulai menjauhi Kristus. Semua masalah ini datang dan tiba. Bukan berarti kalau kita dekat Tuhan nggak punya masalah. Tapi beda, masalah itu akan melatih kita. Tapi kalau masalah itu menjatuhkan kita, itu karena kejauhan kita. Atau karena kita berjaga jarak dengan Tuhan. Atau kita meninggalkan hadiratnya. Sebab Tuhan sendiri berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita jadi mengerti, oh iya, I'm outside of God's plan. Saya ternyata ada di luar kehendak Allah. Makanya semua ini terjadinya begini. Sekali lagi loh ya, bukan berarti kalau ikut Tuhan selalu dapat segala sesuatu. Baik-baik ikut Tuhan itu terima prosperity. Tidak. Ada bedanya antara ujian iman untuk mendewasakan dan pencobaan karena kebodohan. Dan kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ternyata posisi kita jauh, itulah lokasinya. Now I know my location. Aku tahu lokasi hidupku. Aku jauh dari pemegang jiwaku. Aku jauh, bahkan hampir terputus dari pokok anggurku. Makanya aku tidak berbuah. Di manakah saya? Where are you, Adam? Pertanyaan di manakah engkau juga sebenarnya ada lanjutannya. Otomatis akan berkenaan dengan kemana engkau mau pergi. Di mana saya, itu akan nyambung ke kemana saya mau pergi. Jadi, where am I akan connect dengan where am I going. Tanya pada dirimu sendiri, kemana Anda mau pergi? Maksimalkan hidup hari-hari ini. Maksimalkan hidup setiap hari. Jangan buang waktu. I don't believe in killing time. Saya tidak percaya waktu bisa dibuang, waktu bisa dibunuh. Aku banyak waktu kok, aku mau bunuh waktu dengan main game saja. Kok bisa ya? Hari-hari ini terus terang. Saya dan waktu itu kejar-kejaran. Kadang-kadang waktu sudah naik ke leher saya. Rasanya nggak tahan, rasanya tuh kalau bisa satu hariku jangan 24 jam. Banyak orang yang perlu ditolong. Banyak karya yang harus saya hasilkan. Belum lagi waktu dengan orang-orang yang saya cinta. Saya tidak punya me time. Me time saya ya saat teduh. Waktu saya sendirian dengan Tuhan. Itu pun hari-hari ini me time saya tambahkan ekstra, ada extensionnya yaitu saat teduh bersama dengan banyak orang. Bukankah hari-hari ini zamannya media? Saya nggak punya waktu untuk saya bunuh. Oleh karena itu setiap malam saya tanya, besok saya mau kemana? Itu pertanyaan harus dijawab meskipun kita nggak tahu besok terjadi apa. Tapi tidak ada salahnya kita berencana. Kalau kita nggak berencana, hari yang tidak kau rencanakan, anggaplah hari itu terbuang sia-sia. Begitulah. Any day you don't know where you are going, that day is a lost. Sebab sukses hidup kita, are you ready or not, bergantung dengan aktivitas sehari-hari. Agenda per harimu itulah yang menentukan agenda seumur hidupmu. Tuhan tidak tebus waktu. Waktu yang sudah terbuang tidak akan kembali sekalipun Anda doakan. Ketika Tuhan tanya, di manakah engkau? Tuhan tanya sama Adam, kamu mau kemana? Anda harus punya visi hidup. Minimal, aku mau menyenangkan Tuhan. Dengan itu aja kita punya kekuatan untuk hidup setiap hari. Sekalipun keadaan kita sudah terpuruk, mungkin kita dilanda handai taufan. Tetapi kalau Anda masih punya suatu visi untuk menyenangkan hati Tuhan, Anda pasti punya pengharapan. Berarti masih berlaku janji Tuhan itu. Masa depan penuh pengharapan. Dan kalau kita di posisi sekarang ini, kita terpancing untuk menyerah. Lihat anak. Nggak hanya soal pekerjaan.
Kalau pernikahan, gegeran, kita pertahankan. Dan kita doa untuk satu mujizat agar terjadi pemulihan hubungan. Anda bisa lihat anak-anak. Kalau Anda ditanya, where are you going? I'm going to raise my children well. Bisa ngomong sama setan yang menggodamu. No, aku nggak akan berhenti di sini. Kalau bukan untuk aku mau membesarkan anakku. Kalau ditanya hari ini, kemana engkau mau pergi? Aku mau pergi untuk membesarkan anak saya. Jadi Anda mesti bertahan di sana. Demi keturunan. Berkat anak cucu itu masih ada. Pertahankan. Kemana Anda pergi? Tanya pada diri sendiri. When someone is going somewhere, ketika seseorang pergi ke suatu tempat, dari sini ke sana, orang itu akan mempersiapkan. Permasalahan tidak akan membuat dia gentar. Karena dia tahu itu hanyalah rintangan sementara yang harus dia lalui. Yang penting kita harus punya visi. Nah sekarang Roh Kudus tanya kepada Anda, where are you going? Anda mau kemana? Saya harap pesan yang saya berikan ini memberi Anda wawasan, memberi kita semua sebuah wawasan di masa-masa seperti ini. Untuk bisa menembus permasalahan dan melihat rancangan Tuhan. Bahkan bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan perencanaan yang lebih objektif. Semoga Tuhan memberkati setiap umatnya dan menjadikan Anda semua lebih dari pemenang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak muda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, urapi kami dengan pengetahuan yang kami terima hari ini akan firman Tuhan, memecahkan permasalahan dengan perencanaan. Berikan kepada kami hati yang bisa menimbang-nimbang, pikiran yang bisa berencana dengan matang. Terutama hati seperti Daud yang dengar-dengaran. Meskipun otaknya kau tambahkan hikmat-hikmat Salomo, biar kami tetap rendah hati di hadapan-Mu. Dan murni, carilah dulu kerajaan sorga dan segala kebenarannya. Baru setelah itu segala sesuatu ditambahkan. Visi kami adalah menyenangkan Tuhan. Semua permasalahan ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.